Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini pada mata kuliah bioteknologi, Ibu akan menjelaskan tentang struktur dan rekayasa protein. Nah, apa itu protein? Jadi protein itu adalah polimer yang disintesis dari 20 asam amino yang berbeda. Nah, setiap asam amino sendiri itu terdiri dari atom karbon yang disebut dengan karbon alfa yang terikat pada gugus karboksil COO- dan gugus amino NH3+. Kemudian ada atom hidrogen dan rantai samping yang berbeda. Kita bisa lihat di sini gambar struktur dari asam amino ya, di mana tersusun atas rantai karbon alfa ya. Kemudian ada karboksil, hidrogen, amino dan rantai samping yang berbeda. Nah, tiap-tiap asam amino itu tersusun dari karbon atom ya, yang diikat oleh ikatan atom hidrogen, kemudian kelompok karboksil, kemudian kelompok amino, dan juga rantai samping spesifik. Biasanya didesain sebagai simbolnya R ya. Protein merupakan makromolekul yang paling beragam ya dari semua makromolekul lainnya. Dan setiap sel itu mengandung ribuan protein berbeda yang memiliki fungsi berbagai macam. Nah, apa saja peran protein dalam kehidupan kita ya? Jadi protein itu bertindak sebagai komponen struktural pada sel dan jaringan. Selain itu juga protein mampu mengangkut molekul kecil, misalnya pengangkutan glukosa dan nutrisi lain ke dalam sel. Kemudian juga mentransmisikan informasi antar sel, misalnya pada hormon protein. Selanjutnya, protein juga mampu menyediakan pertahanan dalam melawan infeksi, contohnya adalah antibodi ya. Antibodi itu adalah protein. Nah, pada fungsi lainnya juga protein berperan dalam melaksanakan tugas untuk mengarahkan informasi genetik yang dibawa oleh asam nukleat. Jadi asam nukleat itu membawa informasi genetik sel, kemudian tanggung jawab utama protein di sana yaitu melaksanakan tugas yang diarahkan oleh asam nukleat, yang diarahkan oleh informasi genetik tersebut. Nah, ini adalah sifat dari protein atau properties protein. Di sini kita bisa lihat bahwa protein bertindak sebagai enzim, jadi bisa mengkatalisasi hampir semua reaksi kimia dalam sistem biologis, gitu ya. Selain itu juga protein mampu mengarahkan semua aktivitas sel. Karena itu begitu pentingnya protein dalam bidang kimia biologi, sehingga pada bahasa Yunani protein disebut dengan proteus ya, yang berarti peringkat pertama. Jadi protein itu adalah enzim juga ya. Jadi yang berperan untuk mengkatalisasi proses biologis. Berikut adalah bentuk jenis-jenis asam amino ya. Di sini ada asam amino nonpolar, contohnya adalah glisin, alanin. Jadi struktur dari glisin seperti ini ya. Alanin, valin, leusin. Jadi protein tadi kan disintesis oleh 20 asam amino. Nah, berikut adalah jenis-jenis asam aminonya ya. Ada glisin, alanin, valin, ini merupakan jenis asam amino nonpolar. Kemudian jenis asam amino polar yaitu contohnya serin, treonin, tirosin, asparagin, glutamin. Kemudian juga jenis asam amino yang sifatnya basa itu ada lisin, arginin, histidin. Dan jenis asam amino yang sifatnya asam itu contohnya asam aspartat dan asam glutamat.
Berikut adalah contoh protein ya. Sejumlah rantai polipeptida dan residu asam amino tersusun dari protein yang memiliki berat molekul dan fungsi biologis tertentu. Nah, di sini ada protein insulin, ini diperoleh dari manusia ya. Diperoleh dari nomor rantai polipeptida nomor 2, kemudian total nomor asam amino ada 51, berat molekulnya 5800 Dalton. Jadi insulin ini memiliki berat molekul 5800 Dalton. Fungsi biologisnya untuk regulasi ya, pengaturan tingkat kadar gula dalam darah ya. Nah, ini insulin. Kemudian ada lisozim. Lisozim ini diperoleh dari telur ya. Dia memiliki berat molekulnya 13.900 Dalton. Fungsi biologisnya itu seperti enzim ya, untuk mendegradasi peptidoglikan pada dinding sel bakteri. Kemudian protein interleukin 2 itu diperoleh dari manusia. Berat molekulnya ada 15.400 Dalton. Fungsi biologisnya itu T limfosit yang diturunkan dari polipeptida untuk mengatur banyak aspek pada imunitas ya. Kemudian ada protein EPO, itu diperoleh dari manusia juga. Berat molekulnya 36.000 Dalton. Fungsi biologisnya itu sebagai hormon yang memicu produksi sel darah merah ya. Kemudian ada chymotrypsin, ini dari bovin ya. Berat molekulnya 21.600, fungsinya untuk mencerna seperti enzim proteolitik ya fungsinya. Kemudian ada subtilisin, itu dari Bacillus amyloliquefacien. Berat molekulnya 27.500, fungsi biologisnya ini juga enzim proteolitik pada bakteri ya. Kemudian tumor necrosis faktor dari manusia, ini TNF alpha ya. Bagi Anda yang sudah belajar nih imunologi pasti tahu. Ini berat molekulnya 52.000, ini sebagai mediator inflamasi dan imunitas ya. Kemudian juga hemoglobin nih pada manusia, berat molekulnya 64.500, fungsi biologisnya sebagai transport gas ya. Selanjutnya ada heksokinase dari yeast atau kamir ya. Berat molekulnya 102.000 ya. Besar sekali nih, 102.000 Dalton. Fungsi biologisnya enzim juga yang mampu memfosforilasi pada monosakarida yang terpilih. Nah, itu adalah beberapa contoh protein serta fungsi biologisnya dan juga berat molekulnya. Selanjutnya, jadi protein itu apa sih? Nah, protein itu adalah di sini polipeptida ya disebutnya. Jadi asam amino bergabung bersama oleh ikatan peptida antara gugus alfa karboksil dari satu asam amino dan gugus amino alfa kedua. Jadi polipeptida itu rantai linear asam amino, panjangnya ratusan atau ribuan asam amino ya. Nah, setiap rantai polipeptida memiliki dua ujung, yaitu ujung gugus amino atau N ujungnya, dan yang lainnya adalah gugus karboksil atau C ya. Nah, ciri khas protein adalah polipeptida dengan urutan asam amino tertentu. Nah, pada tahun 1953 ini Frederick Sanger pertama kali menentukan sekuen asam amino lengkap pada protein, yaitu jenis insulin. Insulin ditemukan terdiri dari dua rantai polipeptida yang dihubungkan dengan ikatan disulfid di antara residu cisplatin. Eksperimen Sanger ini sangat penting bahwa protein itu terdiri dari sekuen asam amino. Sekuen protein sendiri dideduksi dari sekuen mRNA atau messenger RNA dan sekuen kompleks asam amino dari 100.000 protein. Tiap-tiap protein tersebut
itu apa sekulen unik asam amino yang ditentukan oleh nukleotida pada gen. Ini adalah bentuk protein ya. Bentuk protein ditentukan oleh urutan asam aminonya atau oleh sekulen dari asam amino. Kita bisa lihat di sini bentuknya protein denaturasi dan refolding. Bagaimana protein denaturasi dan dilipat. Pertama kali ditunjukkan oleh peneliti Christian An Vincent, di mana ia mengganggu struktur 3 dimensi protein melalui perlakuan atau percobaan di laboratoriumnya dengan pemanasan, sehingga mampu memutus ikatan protein non-kovalen, yaitu sebuah proses yang disebut dengan denaturasi, yaitu dengan cara denaturasi akhirnya ikatan protein tersebut terputus ya. Denaturasi. Di sini ada peranan enzim yaitu ribonuklease, itu adalah protein pada asam amino 124 yang ini indikasi nomor ya. Protein ini secara normal akan melipat menjadi bentuk natif ya, yang mengandung 4 ikatan disulfid. Ini pasangannya yang mewakili pada residu cysteine. Jadi ketika nanti dipanaskan natif RNase ini, dinaturasi RNase-nya menghasilkan natif RNase juga, gitu ya. Jadi pertama dipanaskan ya dengan regen senyawa kimia untuk membreak atau memutus ikatan disulfid, membentuk natif ya, kemudian mendenaturasi protein. Nah, jika RNase dinaturasi kemudian dikembalikan lagi ke kondisi natif, ini secara spontan bentuk protein natif tadi akan refolded, jadi akan melipat kembali. Ketika didenaturasi kita bisa lihat gambar yang tengah ini tidak refolded kan, tidak melipat. Nah, jadi setelah kembalikan lagi ya pada kondisi natif, sehingga protein itu akan mengalami refolding kembali. Ini adalah gambar dari struktur mioglobinnya 3 dimensi. Ini pada tahun 1958 ya. Ini John Kendraugh, itu orang pertama yang menentukan struktur 3 dimensinya si protein pada mioglobin. Protein mioglobin itu protein sederhana ya, dengan 153 asam amino. Kebanyakan protein seperti mioglobin itu molekul globular, rantai polipeptida yang terlipat menjadi struktur kompleks ya toh. Meskipun beberapa seperti protein struktur jaring ikat itu molekul berserat panjang. Lebih dari 100.000 ya struktur protein 3 dimensi itu telah ditentukan oleh beberapa peneliti seperti ya mioglobin ini. Jadi merupakan molekul globular dengan rantai polipeptida yang mengikat membentuk struktur yang kompak ya. Jadi struktur protein makanya bisa ditentukan menjadi beberapa bagian hasil dari peneliti John Kendraugh ini, salah satunya ya. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa struktur protein itu ada 4, ada struktur primer. Struktur primer itu sekuen protein asam amino ya, sekuen asam amino pada rantai polipeptida. Kemudian ada struktur sekunder. Struktur sekunder ini penyusunan secara reguler asam amino dalam polipeptida. Ada 2 jenis struktur sekunder, yaitu menurut Linus Pauling dan Robert Corey pada tahun 1951 ada terdiri dari alpha helix dan beta sheet. Keduanya merupakan struktur sekunder yang berikatan bersama, diikat oleh ikatan hidrogen di antara CO dan NH-nya. Kalau kita bisa lihat di sini gambar ikatan alpha helix ya, diikat oleh ikatan hidrogen.
dan juga beta sheet juga diikat oleh ikatan hidrogen. Ini adalah struktur sekunder pada proteinnya. Jadi ada alpha helix dan beta sheet. Ini diantara ikatan CO dan NH ya. Kemudian juga ada struktur tersier ya. Ini pada gambar 2.23 ini adalah gambar dari struktur tersier protein. Jadi menggambarkan keseluruhan foldingnya, pelipatan pada polipeptida, rantai polipeptida tunggal menghasilkan interaksi antara sisi rantai asam amino ya di daerah yang berbeda pada sekuen primer. Di sini basis unit struktur tersier disebut dengan domain. Dia melipat struktur 3 dimensi, biasanya mengandung 50 dan 200 asam amino. Sini ada juga alpha helix, ada daerah loop ya, kemudian ada ribonuklease dan ada beta sheet. Ini adalah daerah alpha helix dan beta sheet pada struktur sekunder, kemudian dihubungkan dengan region loop ya, kemudian melipat menjadi struktur tersiernya. Nah, sehingga dia dikatakan struktur tersier. Gambar ini mewakili rantai polipeptida ya sebagai modelnya, model ribbon namanya. Nah, alpha helix yaitu mewakili, dilihat dari bentuk spiral nih alpha helix nih yang warna kuning. Kemudian beta sheet nih seperti ini ya, seperti panah ya, rose yang warna biru ini. Ribonuklease dan beta glucuronidase itu adalah contoh dari proteinnya, yang satu domain dan 3 domain. Ini satu domain ribonuklease dan beta glucuronidase ada 3 domain. 1, 2, 3 ini. Kemudian struktur yang terakhir adalah struktur protein kuartaner. Jadi terdiri dari interaksi polipeptida yang berbeda, tersusun lebih dari satu polipeptida. Contohnya adalah protein hemoglobin ya. Pada struktur kuartaner ini protein hemoglobin yang tersusun dari 4 rantai polipeptida ya, berikatan bersamaan, berinteraksi dengan dan menjaga juga tetap struktur tersiernya. Nah, ini adalah contoh dari gambar 2.24. Ini adalah struktur dari kuartaner. Proteinnya adalah hemoglobin. Nah, ini tersusun dari 4 rantai polipeptida. Ya, ada 2 rantai alpha sheet dan ada alpha helix ya, dan 2 beta, rantai beta secara identik. Selanjutnya kita masuk ke materi rekayasa protein. Jadi pada awal tahun 1980-an, kemajuan di bidang teknologi DNA rekombinan menghasilkan sebuah produk namanya rekayasa protein yang dimediasi melalui perubahan urutan asam amino proteinnya. Rekayasa protein itu adalah sintesis protein baru atau perubahan struktur dan urutan protein untuk mencapai fungsi yang diinginkan. Jadi sintesis, jadi proteinnya disintesis lagi, dirubah secara struktur atau urutannya sehingga menghasilkan fungsi tertentu. Ini misalnya supaya menjadi A, B, C, D, akhirnya direkayasa. Ini tidak jauh beda dengan teknologi DNA rekombinan yang sudah pernah juga mungkin saya sampaikan di materi saya sebelum-sebelumnya. Nah, rekayasa protein ini bertujuan untuk meningkatkan sifat katalitik dari protein, stabilitas protein terhadap suhu, terhadap pH, terhadap pelarut ya. Kemudian juga untuk meningkatkan spesifisitas proteinnya, tentunya juga produk dari protein tersebut ya. Selain itu juga menemukan aplikasi yang luas untuk pengobatan ya, di bidang kedokteran, untuk menghasilkan produk nanoteknologi, produksi biopolimer, deterjen, dan industri makanan. Jadi kenapa dilakukannya rekayasa protein?
Berikut adalah gambaran dari bagaimana kita melakukan rekayasa protein. Jadi sini ada beberapa aspek penting yang harus dilakukan ketika kita akan misalnya riset ya dalam hal rekayasa protein ini. Di sini ada rasional design ya. Kemudian ada evolusi terarah ya, searah, kemudian ada desain de novo, ada pendekatan komputasional itu dengan komputer, software atau teknologi ya di sini. Nah, melahirkanlah rekayasa protein dengan ciri dan fungsi yang baru. Protein, peptida, enzim, antibodi, faktor growth faktor, interferon, transkrip faktor. Kemudian aplikasinya untuk apa sih rekayasa protein ini diperlukan? Untuk kesehatan, misalnya bisa menemukan obat, vaksin, itu dari rekayasa protein. Untuk riset, misalnya dalam proses sintesis biologis, rekayasa metabolit, kemudian imaging molekuler. Itu misalnya imaging molekuler bisa jadi juga nanti untuk diagnosa penyakit, misalnya kit detection ya dan lain sebagainya. Untuk industri menemukan makanan, senyawa kimia misalnya, bagi industri. Untuk bioteknologi seperti protein immobiles ya dan metaloprotein. Jadi struktur de novo protein itu metode untuk membuat protein dari folding tadi dan energetik ya, ini dideduksi dari struktur natif yang sudah pernah saya jelaskan, struktur natif tadi. Struktur natif, nah ini untuk membuat sebuah struktur tersier menjadi pada sekuen asam amino. Jadi secara general menggunakan sekuen tanpa homolog dengan struktur pelarut pada penelitian tersebut misalnya gitu. Nah selanjutnya ini adalah penjelasannya dari poin-poin tadi. Rancangan rasional itu metode rekayasa protein yang efektif jika struktur dan mekanisme 3 dimensi dari protein diketahui dengan baik. Evolusi terarah atau direct evolusi tadi tidak memerlukan informasi ekstensif, dan struktur 3 dimensi dari protein diinginkan, misalnya melibatkan mutagenesis acak dan seleksi untuk menyaring enzim dengan sifat yang diinginkan. Ya, misalnya tadi untuk menghasilkan obat apa atau vaksin, misalnya atau untuk menghasilkan makanan yang tinggi akan protein, misalnya kan gitu ya kalau di dunia industri. Nah, jadi direkayasa susunan asam aminonya tadi, susunan dari proteinnya ya. Desain de novo itu menggunakan desain algoritma protein secara komputasi ya, untuk menyesuaikan sintesis protein menggunakan struktur 3 dimensi protein alami dan refoldingnya, aturan pelipatannya itu seperti yang sudah saya jelaskan, refolding dan denaturasi ya pada protein. Konsep dasar struktur protein itu ada framework, loops, exterior, interior, core, dan variabel ya. Jadi kalau kita mau merekayasa protein, kita harus tahu konsep dasar dari struktur protein. Framework itu mengandung ikatan hidrogen, struktur sekunder ya ini ya. Terdiri dari apa tadi? Alpha helix dan beta sheet ya. Kemudian mengandung loops ya, terdiri dari loops juga, menghubungkan struktur sekunder. Jadi untuk menghubungkan struktur sekunder akhirnya akan menjadi struktur tersier ya. Eksterior itu bagian protein yang berhubungan atau berkontak langsung dengan solvent pelarut yang kita gunakan pada penelitian ini untuk rekayasa misalnya. Kemudian interior, bagian yang tidak berkontak langsung dengan pelarut atau solvent. Core, nah jadi ada core juga pada strukturnya itu di mana daerah yang paling lestari pada sekuen dan struktur ya. Kemudian variabel, daerah yang mempunyai konformasi fleksibel, jadi bisa dibentuk ya, apapun, dan sekuens yang bervariasi di sana. Itu kita harus tahu dulu konsep dasar struktur ini supaya bisa membuat protein tersebut untuk direkayasa menjadi apa. Mutasi, nah ini juga peranan dari rekayasa ya. Jadi mutasi itu nanti ada loop, eksterior, dan core. Di sini dapat diterima ya, tidak mengalami perubahan utama. Misalnya untuk mutasi ya, ada loopnya, loop protein tadi dapat diterima, tidak mengalami perubahan utama pada struktur kalau terjadi mutasi.
tetapi dapat mempengaruhi fungsi protein. Eksterior pada protein dapat berkontak langsung dengan solvent kan gitu. Nah, sifat solvasi kecenderungan membentuk agregat protein ini tergantung pada residu di permukaannya. Biasanya tidak mengubah struktur dari 3 dimensi protein secara signifikannya walaupun terjadi mutasi pada eksterior. Misalnya kalau mutasi pada core itu perubahan residu nonpolar dengan yang lain tidak mempengaruhi struktur protein secara signifikan. Perubahan menjadi residu polar bermuatan pada core hidrofobik dapat mereduksi keadaan natif dari protein dan merubah konformasi protein. Nah, ini bisa merubah bentuk protein ya. Nah, ini adalah pembuatan mutan ya secara langsung, random, dan rekombinasi. Ini yang saya jelaskan di sini adalah secara langsung. Nah, di sini adalah contoh dari susunan proteinnya. Nah, kemudian kalau dibikin mutan berarti yang ini, yang misalnya harusnya di sini AAC menjadi AGC. Nah, harus jadi akhirnya kesalahan transkripsi ya, kemudian translasi juga akan salah dan selanjutnya. Nah, misalnya tahap pertama kita menyiapkan plasmid ya. Nah, gen pada plasmid dengan situs target untuk mutasi ya. Kemudian tahap kedua kita melakukan pemanasan ya, temperatur cycling. Di sini terjadi denaturasi plasmid ya. Akhirnya misalnya terrusak, disrupt atau misalnya terurai, itu kan. Kemudian juga menggunakan di sini DNA ya, DNA polimerase di sini ya, DNA polimerase yang kita kenal juga fungsinya untuk melakukan proses transkripsi ya pada DNA ya. Kemudian ini tahap ketiga digesti, ada kerusakan di sini, mutasi plasmid yang termutasi. Nah, tahap keempat tuh transformasi, pembentukan setelah terjadinya mutasi tadi. Jadi kalau di laboratorium seperti ini tahapannya ya untuk pembuatan senyawa mutan tadi. Nah, berikut adalah konsep juga dari rekayasa protein dari jurnal yang saya citasi ya. Di sini hal-hal apa saja yang perlu dilakukan. Jadi intinya sebenarnya sama ya, seperti yang sebelumnya saya jelaskan, ada rational design, de novo design ya, direct evolutionnya seperti itu. Nah, tapi di awal kita harus bisa melihat dulu sekuennya dari protein, kemudian di perubahan perubahan struktur, dinamika dan fungsi, apakah mau merubah fungsinya dalam hal rekayasa protein itu dengan evolusi searah dengan desain yang rasional dan atau desain de novo ya. Nah, dengan evolusi directed ini mengimprovisasi, meningkatkan misalnya atau mengubah properti ya, karakteristik dari enzim, misalnya dari aktivitasnya, stabilitasnya dan selectivity-nya ya. Atau misalnya dari desain rasional tadi dengan cara melihat atau membuat enzim baru ya dengan memiliki aktivitas yang baru kan gitu. Atau misalnya di desain de novo-nya ini regulasi bagaimana protein itu berfungsi, berinteraksi misalnya dengan senyawa-senyawa lain, atau misalnya memiliki fungsi dan peranan yang spesifik ya, yang memiliki keunggulan tertentu dari protein asalnya. Karena ini hasil permainan dari rekayasa di laboratorium tentunya ya. Nah, akhirnya dari ketiga aspek ini, direct evolution, rational design, dan de novo design ini menghasilkan reaksi katalitik baru ya, yang direkayasa atau jalur metabolik yang baru. Misalnya enzim tunggal ya, katalisis, enzim kaskade, atau rekayasa metabolik. Ini adalah contoh juga dari skema ya yang menggambarkan rekayasa protein secara komputasional itu bagaimana. Nah, ini seperti ini. Konsepnya sama, tetap harus ada de novo desainnya, desain barunya bagaimana dari struktur atau sekuen protein tuh. Kemudian juga desain rasional berdasarkan dari template struktur yang sebelumnya ada. Kemudian juga modeling secara statistiknya. Ini di sini kenapa perlu digunakan algoritma komputasional itu ya, sebenarnya lebih ke arah pendekatannya untuk
secara rapi, baik, dan juga tentunya terukur dengan baik, dan hasilnya juga sesuai dengan tujuan dari riset kan itu. Makanya selain dari rational design dan nopo design, tadi juga ada computational approach ya, jadi rekayasa protein melalui komputasi atau dengan komputer misalnya gitu kan. Seperti ini konsepnya ya. Dari de novo design itu prediksi strukturnya itu akan mengeliminasi sekuen yang tinggi energi misalnya gitu, sehingga diperoleh sekuen ini. Kemudian kalau dari rational design tadi berdasarkan template strukturnya, analisis struktur, modeling, simulasi molekuler ya. Ini modifikasi residu identifikasi ya, ini untuk meningkatkan atau mengenal aktivitas fungsi dari protein tersebut ya. Ini adalah screening eksperimental, jadi riset-riset screening, penapisan di awal sehingga menghasilkan new engineered protein, menghasilkan protein rekayasa baru ya. Modeling statistik, misalnya kita bisa mau mainkan hal pada mutant library ya, data dari hasil risetnya, kemudian juga secara eksperimental ditentukan oleh parameter biologis tentunya, jadi menghasilkan model yang prediktif, yang kombinasi virtual library. Jadi kalau kita misalnya punya sekuen protein ya, kita masukkan ke Swiss model, nah, kita akan menghasilkan struktur model-model protein baru yang memiliki fungsi atau struktur yang baru seperti itu ya. Jadi kalau Anda misalnya isolasi protein dari tumbuhan misalnya atau dari bakteri ya, kemudian Anda ingin melihat model dari protein tersebut, Anda bisa masukkan hasil sekuen. Berarti kan harus di sekuen ya dengan DNA sequencing tentunya, tapi khusus protein, beda dengan DNA ya. Nanti di sekuen protein tersebut kita masukkan hasil sekuen itu ke dalam model Swiss model namanya, atau misalnya ke Plan yang untuk program atau software lain, sehingga kita masukkan struktur model protein yang kita inginkan dengan fungsi yang unggul, misalnya memiliki beberapa activity atau enzim activity yang misalnya yang spesifik atau misalnya yang lebih multipoten dan lain sebagainya. Oke, itu ya. Ini tabel yang menjelaskan tentang alat komputasi ya, yang biasanya digunakan untuk rekayasa protein ya. Tadi de novo design, sumbernya ini dari beberapa peneliti ya, ada Dipper, ada Saber, ini nama-nama Evo Design, nama-nama software atau alatnya, toolnya, tool komputasi berupa komputer ya, misalnya atau program. Nah, tujuannya contoh misalnya pada Pi Rosetta Toolkit ini untuk apa sih? Untuk grafikal ya, ini desain de novo protein menggunakan Rosetta Toolkit. Misalnya kalau Evo Design itu melihat struktur, evolusi atau profil protein ya, struktur dan evolusinya. Kalau struktur atau template based designing misalnya pakai Desimer ya, ini untuk menggunakan informasi backbone ya, untuk mengidentifikasi posisi residu atau yang dimodifikasi tentunya pada protein tersebut. Modeling statistik ini pakai AutoMud, pakai Mood, pakai Pizza ya. Ini beberapa deskripsi dari fungsi alat tersebut. Ini ada satu artikel yang saya citasi juga di perkuliahan ini, jadi ini menarik ya. Anda bisa baca utuh, nanti bisa di-download di Elsevier, ini tersedia di sini. Rekayasa protein, pendekatan untuk bioteknologi kimia ya. Karena rekayasa protein ini banyak sekarang digunakan oleh orang-orang kan untuk ya tadi, selain untuk apa? Kesehatan misalnya menemukan vaksin ya. Kemudian ya tadi misalnya mudahan aja ada peneliti misalnya yang bisa merekayasa protein menemukan vaksin corona misalnya dari Indonesia ya, atau vaksin yang lainnya yang juga kasus infeksinya cukup tinggi ya, begitu, atau menemukan obat. Nah, bahkan untuk bioteknologi misalnya seperti metaloprotein ya, protein immobile ya. Ini salah satu contohnya adalah yang diteliti oleh Jen Chen dan Ping Zheng ini. Rekayasa protein merupakan pendekatan untuk bioteknologi kimia ya ini. Jadi dia mengembangkan properti dari protein itu ya, karena salah satu dari
properti protein sebagai apa? Katalis, biokatalis atau sebagai enzim ya itu. Sehingga menghasilkan jalur metabolik yang baru. Nah, ini peranannya untuk apa? Misalnya ya untuk produksi senyawa kimia dari biomasa. Nah, ini mungkin salah satu contoh juga rekayasa protein di bidang kesehatan, misalnya farmasi ya, Anda sebagai seorang ahli obat. Nah, bagaimana cara menemukan obat, dengan proses seperti apa, itu kan dengan jalan yang bagaimana. Jadi memang harus banyak-banyak kita membaca riset-riset terdahulu ya. Nah, ini yang kaitannya misalnya dengan protein ya. Salah satunya ini ekstraksi DNA virus herpes simplex, kemudian diambil gen herpesnya ya, diisolasi, kemudian gen spesifik pembentuk protein kapsid pada virus. Akhirnya ini penggabungan antara gen herpes simplex tadi ya dengan DNA vaksin. Ini menggunakan enzim retriksi. Setelah itu digabungkan fragmen DNA spesifik pembentuk kapsid tadi, diintroduksikan pada DNA vaksin, digabungkan menggunakan ligase tentunya ya, enzim ligase. Setelah itu virus yang telah direkayasa tadi atau vaksin dengan gen spesifik protein kapsid herpes simplex diinjeksikan ke manusia. Sekarang juga banyak sekali riset-riset yang dikembangkan ya. Kalau di Indonesia mungkin masih sedikit ya. Jadi temuan drug discovery ya, drug discovery secara sistemik maupun secara non sistemik. Nah, sekarang banyak orang mulai menggeluti ya, mulai mempelajari, mulai meneliti di laboratorium terkait riset-riset drug discovery non sistemik yang menggunakan misalnya ini proses injeksi temuan vaksin misalnya, atau temuan obat yang pemberiannya secara non sistemik. Nah, akhirnya antibodi tadi akan terbentuk untuk bertahan dari virus herpes simplex. Nah, semoga ini menjadi inspirasi bagi Anda ya untuk temuan-temuan obat ya dalam dunia medis ya, supaya Anda menjadi pionir ya, misalnya dari Indonesia menemukan obat yang misalnya masih kasusnya tinggi yang belum ada ditemukan oleh orang lain, atau bisa jadi temuan obat yang resisten, misalnya contoh kasus bakteri resisten terhadap antibiotik kan tinggi, Anda mulai menemukan antibiotik baru misalnya dengan mekanisme yang spesifik misalnya, kemudian juga metode modifikasi yang tentunya terstandar. Makanya banyak-banyaklah mempelajari riset-riset orang lainnya. Oke, itu saja dari Ibu, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar YouTube ini. Mohon maaf. Selalu sehat selalu ya, jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.